Good morning bro. Konten hari ini adalah tentang kereta Kenari, Pro 2 Kenari. Masalah bunyi bro. Untuk case nih memang jarang dapat case nih bro. Sebab jarang berlakunya kerusakan pada komponen nih. Masalah steering bunyi bising bro. Dia bukan datang daripada bagian engine ataupun bunyi bagian tire. Selalunya masalah bunyi-bunyi ini dia mesti berkaitan pada bagian engine, bagian tire ataupun ya bagian komponen-komponen engine lah. Tapi hari ini bunyi datang daripada steering nih bro. Nah, lebih kurang macam tuh. Jadi case kereta nih ada satu bunyi getaran, bunyi macam ini lah. Masa memandu ada bunyi macam tuh yang datang daripada bawah steering nih. Agak mengganggu juga lah tengah memandu, tengah drive, tapi ada bunyi pelik yang sangat-sangat mengganggu. Lagi-lagi kalau kereta nih lalu pada laluan gravel, jalan gravel, dan dia punya bagian bawah steering nih, shaft steering bagian bawah tuh, dia ada satu bunyi yang sangat-sangat mengganggu bro. Jadi owner pas kereta dengan saya untuk penyelenggaraan dan saya cek, saya dapati bahagian universal joint bro, ataupun U-joint ataupun bagian coupling bearing bro. Bagian bawah nih yang biasa dipanggil dia punya coupling bearing bro. Tapi bunyi itu bukan datang daripada coupling bearing nih, tapi daripada universal joint bagian atas. Yang nih bro. Benda ini dah lost bro. Dia ada satu bearing dekat sini, bearing kecil yang nih. Benda ini dah lost, jadi bila kita lalu pada jalan yang tidak rata seperti jalan gravel, dia akan bunyi bagian sinilah, dan agak kuat juga dia punya bunyi. So, untuk cabut dia punya steering shaft nih, bezel tuh kena cabut, tapi kita kena marking dulu lah. Bagian cover ini kena buka, dia ada 4 screw tidak salah saya. Saya pernah buka benda ini dulu, tapi dah lama juga. So kena buka yang nih, wiring semua kena buka, steering kena cabut ketul, barulah kita boleh ganti dia punya bearing itulah. Kita saya akan start buka dia punya cover. Bearing dia dekat sini, universal joint. Nah ini bearing dia kecil saja bro. Keadaan dia macam ni lah lepas kita buka dia punya cover, steering cover bagian bawah. Bila saya cek, saya tengok ada sesuatu benda yang memeranjatkan saya bro. Entah siapa punya kerja nih bro. Oke, korang tengok bahagian tepi nih. Yang nih. Ini ada satu skru 12 ataupun bolt 12. Ya, masih terpasang. Tapi kita tengok yang sebelah nih bro. Ini tidak skru bro. Siapa punya kerja lah nih. Ada satu skru 12 yang dia tidak pasang. Ini memang bahaya bro. Jangan main-main benda nih. Ini adalah steering yang akan menggerakkan dan yang menentukan arah tujuh kereta bro. Ada satu skru 12 yang tidak dipasang. Lama. Kalau kita tengok skru 12 nih, mustahil dia akan jatuh dengan sendirinya, sebab skru pada bahagian steering nih dia ada satu lock washer. Jadi mustahil skru ini akan longgar dan jatuh sendirinya bro. Memang bahaya sangat. Oke, untuk lepaskan dia punya steering nih, atas ini ada dua skru 12. Kalau diikutkan dia memang ada kiri kanan skru 12. Dan ini adalah dia punya kabel untuk gearbox. Lalu ini kena lepas, skru 12 kiri kanan kena lepas. So yang ini kita cuma lepaskan satu aja lah. Nanti kita akan cari satu skru lagi, kita akan pasang yang sebelah ini, sebab memang bahaya bro macam ini. Wiring ini kena lepas.
Ada beberapa soket yang kita kena lepas. Yang ini bagian dalam nih, yang ini dan yang ini. Oke, yang ini dan juga soket kunci. Ini adalah soket kunci yang ini. Untuk lepaskan dia punya kabel gia, ada satu pin ini kena cabut dulu, dan kita kena lepaskan dia punya klip nih. Ini juga hilang bro. Bawah nih dia ada ball nut, ini kena lepas, dan bagian coupling bawah itu tuh kena lepas, sebab kita akan cabut satu batang steering nih. Oke, ini dia punya steering. Bearing itu dekat sini bro, universal joint. Ini adalah bearing baru yang saya akan pasang. Cara buka dia punya universal joint nih, bearing nih, bagian coupling. Tepi ini dia memang ada punch original kilang, bawah ada 2 punch, atas ada 2 punch untuk mengelakkan dia punya cap bearing nih tercabut lah. Cap bearing sebab dia tidak ada pin, jadi kita kena punch balik setelah kita selesai pasang bearing nih, untuk mengelakkan bearing nih tercabut dengan sendirinya bro. Punch lamanya kita kena gosok, kita kena bersihkan. Nih kita kena bersihkan supaya bearing baru senang masuk nanti. Sekiranya korang pertama kali buat untuk kereta korang, jadi sebelum korang cabut, korang kena marking dulu macam ni lah. Korang kena guna liquid paper sekiranya korang first time buat bro. Oke, korang nampak tak punch ori kilang nih, yang nih. So ini kita kena gosok bagi rata, sama juga yang nih, yang nih. Ini adalah punch ori kilang, kita kena gosok bagi rata. Pas itu lepas pasang bearing kita kena buat punch baru lah. Oke, untuk pemasangan korang boleh guna tukul juga, walaupun bearing ini kecil. Bearing ini tebal, dia punya cap bearing ini tebal, tidak masalah. Tapi masa orang punch dengan tukul, korang kena hati-hati bro. Korang kena tengok permukaan nih, kalau calar ataupun ada karat, korang kena gosok bagi dia halus. Dan masa korang punch dengan tukul,
pastikan benda ini tidak sengit bro. Kena pandai buat benda ini. Tapi untuk yang ini saya akan tarik menggunakan ragum G. Itu jangan tekan habis dulu, ini udah masuk separuh. Pastikan shaft bearing nih di free pada bagian cap nih dan juga cap nih bro. Alright. Ini udah masuk. Kita perlu tekan sedikit lagi dengan yang ini. Untuk pemasangan yang ini juga sama bro. Saya akan tekan menggunakan ragum G. Kalau bearing kecil ini kita bolehlah tekan menggunakan ragum G bro. Tapi kalau bagian Excel kena ragum G yang lebih besar daripada ini, ataupun kena guna press jack, ataupun kalau korang nak pasang secara manual, korang kena pandai lah untuk tekan dia menggunakan tukul. Dia tidak akan rosak bro. Jangan risau, benda tidak akan rosak kecuali benda sengit dan kita paksa masuk menggunakan tukul, mestilah benda akan rosak. Kena pandai pasang dia punya bearing nih. Oke, ini yang saya ada punch balik, yang nih dan nih. Kita wajib buat punch balik yang nih, dan sama juga yang nih bro. Pas kita udah pasang, tepi ini kena punch juga untuk mengelakkan dia punya cap bearing nih tertanggal. Untuk pemasangan makin kena ikut lah, sebab oke, bagian bawah ini kita dah marking dan bawah ini dia ada thread untuk masuk ke coupling bagian steering rack. So untuk mengelakkan kita buat element, jadi kena marking benda nih supaya steering kurang tidak akan sengit nanti. Fit bro. Ini adalah bearing lama. Ini yang saya udah pasang balik bagian coupling dalam. Oke, bagian dalam tuh saya udah pasang. Dia punya nut bagian bawah 12, size 12 saya udah pasang kiri kanan. Dia punya screw bagian bawah saya udah pasang. Yang sini nah, tinggal kemas dia punya wiring dan juga pasang dia punya kabel bagian bawah. Audio bising bro. Tengah pasang zinc, tengah pasang pintu. Ini saya udah pasang, horn pun dah hidup sekarang. Ada komplain horn tidak hidup, sekarang udah hidup. Barulah senyap. Sebelum ini kita goyang dia punya steering, ketak. Kalau lalu jalan gravel lagi lah, ini udah fit. Ada bunyi pun ada pada bagian tayar sebelah kiri, kemungkinan low arm ataupun dia punya rack end, tyro end boleh jadi. Tapi bunyi sebelum ganti dia punya universal joint bearing, memang bunyi itu datang daripada bawah steering ini bro. Sekarang udah tak bunyi. Mantap.
So, maka dengan ini selesailah sudah kerja-kerja ganti dia punya universal joint bearing, bro. Sekiranya orang suka atau orang enjoy dengan video ini, dan kalau orang rasa video ini ada manfaatnya, tekan butang share, bro. Setakat ini saja untuk konten kali ini. Kita akan berjumpa lagi di konten yang akan datang, bro. Assalamualaikum, jaga diri dan sehat selalu, bro. Jumpa saya nanti di next konten, bro. Bye. Halo bosku, sini saya Diki bos, tes kereta. Saya tes dia punya steering. Oke, sebelum ganti dia punya universal joint bearing, kalau kita gerak dia punya steering nih ada bunyi ketak 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 di bagian bawah nih lah, sharp steering. Sekarang saya sudah tes keluar, kita try. Langsung tiada bunyi, bro. Senyap terus. Tadi saya laluan yang berlubang ini pun sudah tiada juga bunyi hentakan dia pada bagian shaft bawah nih.